Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Adiwibowo, mahasiswa dan peserta pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang pendidikan teknik mesin. Nomor induk mahasiswa saya adalah 25105561204. Saya ini bertugas sebagai tenaga pendidik di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta yang beralamatkan di Jalan Mojo nomor 1 Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan deep learning dalam proses mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar teman-teman? Kita akan belajar tentang CNC pemrograman dengan CNC Turning. Terus kenapa kok mejanya dibagi-bagi seperti ini? Nanti intinya kita akan belajar tentang diferensiasi. Nah, apa nanti diferensiasi itu? Nanti akan saya jelaskan. Untuk mengawalinya, kita baiknya berdoa dulu. Oke, salah satu memimpin doa singkat saja. Salah satu masih kapten atau ya, monggo Mas. Teman-teman, kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita doakan saya sudah mengajar. Terima kasih Tuhan atas segala pada hari ini. Kami akan mulai pembelajaran Tuhan. Kiranya memberkati kami dari awal sampai pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Ya, amin. Oke, jadi teman-teman ini habis praktek ya tadi ya? Ya. Oke, terus pasti kalau praktek ya capek ya, tapi ya mau gimana lagi, resikonya teknik itu ya seperti ini. Kita praktek, kita belajar teori, tentu saja teori tentang permesinan ini ya. Jadi memang sebelum ada praktikum memang ditunjang dengan sesi teori praktik ya. Oke, kemudian untuk absen, apakah semuanya hadir? Ya. Ada satu ya? Dua. Berhitung satu. Dua. Langsung saja satu, dua. Satu, dua, tiga. Coba diulangi. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya, lanjut. 23 dan 24, 25, 7. berarti kosong di 26 ya? Ya. Mas Bapak ya? Bapak. Oke, tidak apa-apa, mungkin berhalangan sakit ya. Oke, sebelum memulai kan dari habis praktikum, terus ini kan jam-jam rawan ngantuk ya, wajar kita ice breaking dulu. Ice breaking kita menyanyikan lagu kebanggaan kita, Mas Mikael dulu. Mas Martin bisa. Ya, Pak Mama. Mas Martin mana? Martin ini. Nah, ya. Kita menyanyikan lagu dulu Mas Mikael. Seperti biasa endingnya di Ikojas. Tiap hari lagi diri, mata mundur terus maju. STM Katolik PKL Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswanya, terakhir jujur disiplin, tingkatkan iman dan bakti, tanggung jawab nurani, jadi
sesama. Kami warga negara Indonesia, harapan bangsa membawa hidup sejahtera, mempertinggi semangat menuntut ilmu, diabari latih diri, pantang mundur terus maju. Bingo! Jas, Bingo! 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 jas, jas, jas. Ya, tentu supaya menghindari jam-jam yang tetap semangat karena kita salah satunya SBG ya dengan menyanyikan lagu kebanggaan kita. Sekarang kita masuk ke session ya. Jadi apa pembelajaran diferensiasi mungkin berbeda ya. Diferensiasi dari kata perbedaan. Diferensiasi itu maksudnya berbeda antara proses, konten dan produk. Lah, bagaimana mengaplikasikannya? Kan teman-teman itu kan berbeda-beda nih tingkat kemampuannya. Siswa bodoh itu tidak ada. Mungkin kemampuan yang berbeda atau mungkin ada yang sedikit malas, ada yang rajin. Itu yang membedakan. Nah, untuk pertama kalinya kita akan adakan tes diagnosis kemampuan Anda, dipetakan dulu. Ya, dipetakan saya itu grade-nya di mana? Kita akan kuisis dulu. Oke? Oke, Pak. Bisa disiapkan HP-nya teman-teman. Nggak usah lama-lama kuisis ya. Pertanyaan ini tentang apa ya? Nanti kita pelajari ya. Jadi pertama kita mengulang pengetahuan dulu. Ini barcode-nya teman-teman. Silahkan di-scan dulu. Pertanyaannya multiple choice, pilihan ganda kok. Oke, satu partisipan bergabung. Jadi ini tidak untuk penilaian, kita menggali potensi Anda dulu. Baru 1, 2. Tujuh partisipan, oke. Mungkin kisaran nanti sekitar 30-an mungkin atau mungkin 28-an ya. Atau kuota habis. Atau cukup ini dulu. Semua sudah? Ya, kita tunggu 2 menit lagi. 22. Mungkin ada 4 lagi ya, 4 atau berapa ya? Cukup. Sip. Sudah semua kayaknya, 2 tujuan. Oke, siap untuk mengerjakan? Siap. Silakan dikerjakan, tidak usah terlalu lama karena kita juga dinamikanya agak banyak nanti. Saya start ya. Oke, 1, 2, 3. Mas Teja sudah menjawab. Langsung Mas Dava masuk. Kita lihat yang bawah ya, tidak apa-apa.
berpikir-pikir ini ya bawah ini ya. Oke. Pertanyaan masih 2. Mas Franco masuk ya. Abigail ini ya. Bombong. Luar biasa ya. Kita tengok yang bawah masih bingung ya. Nanti ini akan kita ulang ya nanti ya teman-teman. Ya ini mungkin kehabisan kuota ini mungkin. Ya, anaknya gimana? Pertanyaan kurang sulit atau kesulitan? Oke, nggak apa-apa. Oke. Apakah sudah? Sudahkah 10 pertanyaan saja di awal? Itu harusnya kau temui, simpel-simpel pertanyaannya kok. Kau temui waktu praktikum kelas 11 dulu juga. G2, G3, G71 itu bisa untuk luar dan dalam, boring dan onsite. G71 kan terakhir memanjang. Masa bikin sudah? Pak. Luar biasa ya. Franco ini. Ini sekolah ini yang luar biasa ya. Semoga kalau di mesin juga sangar ya. Amin. Ganas ya. Ganas dalam artian positif. Oke. Apakah cukup teman-teman? Cukup ya. Ini hanya untuk Anda itu siap atau belum. Jadi tidak mengeksekusi ada kurang atau tidak. Kesiapan dalam pretest ini. Oke, saya akhiri ya. Iya, Pak. Kita yang dulu teman-teman. Oke, selamat untuk Mas Franco, Mas Dava dan Mas Rafael dulu ya. Gimana? Pertanyaannya kurang sulit atau terlalu lupa ya? Kurang sulit ya? Kurang sulit. Ya, kan namanya awalan ya, awalan. Oke, setelah itu tadi tentang pretest dulu. Terus kenapa toh tujuan pembelajaran kita itu seperti apa toh? Tujuannya seperti ini ya. Jadi pembelajaran diferensiasi CNC turning ya. Kita akan mengukur diferensi. Tadi sudah saya infokan bahwa kita akan belajar tentang perbedaan tentang produk, konten dan proses. Produk itu mungkin kalau diaplikasikan ke tempat kita ini praktikum
mungkin gambar desain produknya kita akan mendesain sendiri nanti. Untuk kontennya mungkin Anda silakan mau membuat presentasi atau video atau apapun. Nah, kalau proses software yang Anda pakai nanti simulatornya berbeda-beda. Ada yang menggunakan CNC Android ya dengan HP, ada yang menggunakan SmartSoft dengan PC base atau berbasis komputer, dan CAD-CAM, komputer aided design, komputer aided manufacture, salah satunya Mastercam. Tetapi tetap produk yang kita buat adalah pembubutan proses mesin bubut ya, oke, komponen ya, maksudnya begitu. Terus pertanyaan romantik lah, apa sih kok kita mau belajar ini? Pertanyaannya adalah apa saja yang kamu tahu mengenai parameter pemotongan. Jadi parameter pemotongan ini penting ya. Kalau kamu RPM-nya salah, nanti insertnya juga bermasalah. Apa yang Anda pahami mengenai pembuatan program manual mesin CNC teknik? Nah, apakah nanti diaplikasikan di industri itu manual program atau menggunakan CAD-CAM? Mana yang lebih efisien? Apa saja yang Anda ketahui mengenai koreksi kesalahan program? Nah, ini kalau kita membuat program itu bagaimana sih mengeceknya? Nah, itu nanti kan macam-macam. Kita bisa simulasikan di mesin, kita bisa, kalau Mastercam kan backlog, verify itu ya. Atau kalau zaman dulu tidak ada fasilitas itu ya kita hanya ngecek dengan otak, kira-kira seperti ini. Atau kita disayangkan tapi setnya mungkin ditaruh di depan supaya drairan atau makanannya dulu, kalau aman berarti oke programnya. Itu pertanyaan romantiknya itu. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Saya bacakan tujuannya. Kamu dalam artian siswa ya, memahami teknik permesinan non konvensional. Non konvensional itu maksudnya ya ini, bukan manual. Salah satunya mungkin mesin CNC, komputer Rice Numerical Control ya. Ada mesin bubut, mesin milling, CNC ya. Mendesain gambar kerja, dalam artian nanti Anda akan mendesain produknya, teman-teman. Kamu mampu menganalisa teknik permesinan non konvensional meliputi memahami perhitungan parameter potong. Di situ ada RPM atau S, kemudian ada feeding, putaran milimeter putarannya, begitu. Kamu mampu menganalisa teknik permesinan non konvensional meliputi pembuatan program manual, pengeditan program dengan simulator dan atau CAD-CAM ya, yang meliputi gerakan interpolasi lurus, miring, melingkar, dan tidak 90 derajat. Yang terakhir, kamu mampu memahami dan melaksanakan teknik permesinan non konvensional pemrograman dengan software CAD-CAM ya. Itu teman-teman tujuan pembelajaran kita itu. Terus kemarin kan di Google Classroom sudah saya sharekan tentang beberapa materi tentang video pembelajaran dari saya. Jadi sumber ajar itu tidak hanya melalui buku, bisa melalui video atau justru Anda dengan praktisi industri. Praktisi industri itu maksudnya pelaku. Misalnya kamu punya teman atau PKL, kamu dengan operatornya menjalin suatu komunikasi dan ternyata kamu dapat ilmu dari beliau, itu luar biasa. Jadi tidak hanya dari guru itu hanya fasilitas. Kebetulan saya juga pernah bekerja dulu, jadi saya menyampaikannya cukup enak. Oh, yang dipakai di materi industri seperti ini. Kemudian coba saya tarik ke edukasi. Ya saya tidak mengatakan yang terbaik, tapi setidaknya salah satunya saya juga praktisi ternyata, kan juga pernah bekerja. Itu teman-teman. Jadi PKL itu memang sangat penting. Langsung saja di Classroom sudah saya kasihkan video gerakan lurus, miring, melingkar. Melingkar itu tidak 90 derajat dan 90 ya. Terus di sini akan saya bagikan lembar kerja ya. Nanti silahkan. Jadi job itu kemarin ya, itu sudah Anda kerjakan dengan kelompok sebelumnya. Anda sudah menentukan programnya, aplikasinya, apa yang digunakan. Ini tinggal finalisasi.
Baik, selamat datang di channel YouTube saya, Pintu Bookshop. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pemrograman perhitungan pemrograman dari gerakan lurus, miring, melingkar 90 derajat dan melingkar tidak 90 derajat. Selamat menyaksikan. Ini originnya posisi pahat ada di atas, yaitu saya tuliskan posisi tool posisi atas karena beberapa mesin ada yang masih menggunakan posisi tool di bawah maksudnya di bawah, dan ada yang di atas. Akan tetapi untuk zaman sekarang memang sering digunakan adalah posisi pahat ada di atas. Pahat yang digunakan adalah pahat, sehingga penulisan dari program manualnya adalah kira-kira seperti ini. Di samping ini adalah deskripsinya. Baik, saya lanjutkan ke penulisan programnya, di mana yang berwarna biru ini adalah main program atau kepala program, auto program cek ya. Kemudian tampilannya seperti ini. Ya, oke, kita tutup, kemudian saya nyalakan. Ya, ini yang facing tadi. Ya, ini gerakan facing G72 ya, siklus G72. Ya, dilanjut G72 gerakan miringnya. Setelah ini akan di finishing, gerakan finishing atau dengan siklus G70. Nah, ini finishing untuk siklus dari G71. Jadi G71 itu ada gerakan finishingnya. Ini dari posisi pahat di atas, pahat di bawah sudah dibahas di sebelumnya tadi. Circular interpolation yang 90 derajat. Format penulisan sintaks programnya adalah sebagai berikut, misalnya G2, G3 atau G3. Kemudian ada X dan Z, kemudian ada faktor I dan K, baru pergerakan bisa berputar. Dimana X dan Z ini adalah koordinat tujuannya, I dan K ini nanti dianalisa. Langkah menganalisa gerak melingkar adalah sebagai berikut. Keempat langkah ini harus berurutan dan harus benar. Berikut ini adalah CR-nya, posisi CR di sini, kemudian SP ada di sini. Kalau kita masukkan ke gambar ini, apabila CR berada di sebelah kiri, nah ini sebelah kiri dari SP ini, maka K akan minus. Dan dengan sponsor CNC simulator, program sudah masuk, program seperti ini, kemudian auto program cek ya, cycle start. Oke. Gerakan G71 ya, roughing arah memanjang. Masih roughing. Ya, kemudian di finishing, pahatnya di atas ya, pahat di atas benda kerja. Apabila pergerakan ke sana berarti searah jarum jam atau G2. Langkah pertama sudah oke. Langkah berikutnya adalah menentukan start point-nya, end point-nya, dan center radius. Dimana start point adalah koordinat titik awalnya atau start point. EP adalah koordinat titik tujuannya, sedangkan center radius adalah koordinat titik pusat radiusnya atau center radius. War ya, carbide ya. Material dengan spesifikasi seperti ini, RPM yang digunakan 1100. Seperti biasa, di sini ada beberapa poin A, B, C, D, E dan seterusnya. Tentu saja harus mengisi tabel koordinat. Akan saya bagikan lomba kerja peserta didik tentang pemrograman CNC. Nanti dibaca saja instruksinya, terus jawaban silakan dituliskan di sini. Gitu teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Nanti terus kemudian dipresentasikan. Mungkin ada 2 perwakilan presentasi. Anda membuat apa, penulisan programnya bagaimana, hasil pemrogramannya itu kamu rekam di video, di layar maksudnya. HP bisa pakai HP, komputer juga pakai komputer. Nanti dikumpulkan ke tempat saya, kita sharekan bareng-bareng. Langsung saja teman-teman. Kelompok 1 ini bisa dicek. Nanti saya bagi tugas kelompok 2 ya, kelompok 3
4, 5, dan 6. Tolong saya. Nah, silakan dibuka di situ, ada beberapa lembar. Silakan dibagi, silakan dikerjakan. Desain produknya bagaimana, Anda scan. Kemudian tabel koordinatnya juga dicatat. Dibagi aja, ada yang mencatat tentang scan-nya, ada yang mencatat programnya, gitu. Nanti kita presentasikan. Begitu ya. Selamat mengerjakan. Jadi nanti kalau sudah videonya sudah dibuat, dikumpulkan melalui file design. Dilepas saja, lembar kerjanya dilepas saja, nggak apa-apa, nanti saya stylus ulang, dikerjakan, kan dibagi aja. Ini bukan maksudnya yang ini nanti, nggak apa-apa. Oke. Nomor 1, 2, 3 ini menggunakan bahasa Android ya? Iya. Oke. Nah ini di depan aja ini tempat kerjanya. Nanti ada menyalin programnya. Nomor 6. Nomor 6 nanti membuat program dengan mastercard. Oke. Sudah ada programnya maksudnya. Dan nanti saya tinjau lagi hasilnya seperti apa. Mungkin di scan gambar kerjanya ada. Di sini nanti dikumpulin. Gambar kerjanya di scan ya. Kalau scan kan scan. Jadi copy dulu ya.
Maksudnya tinggal hasilnya pemrograman Anda jelaskan tentang gambarnya seperti apa. Gambarnya tadi kan sudah terlalu malam ya. Ini kelompok 5 ya. Oke, videonya bisa dikumpulkan di sini kalau kemarin sudah buka dan coba. Ya. Finalisasinya apakah sudah lengkap? Kalau sudah nanti dikumpulkan kemudian dicoba. Kelompok 4 sudah. Kelompok 4 ini menggunakan smartphone ya. Bisa dibuat videonya ya, dibuat tadi dengan teman-teman. Kita boleh belajar Bu. Terus disekat ya? Luar biasa. Saya pikir ini rajin sekali. Menginspirasi ya. Ini nanti yang hasil ini dipresentasikan. Ini hasilnya ya? Ini yang dipresentasikan. Saya cabut ya ini. Nanti yang tadi siapa nih? Dua orang. Maksudnya tinggal hasilnya pemrograman Anda jelaskan tentang
gambarnya seperti apa? Gambarnya tadi kan juga nanti sudah berdiskusi di rumah siapa kemarin? Kemarin itu di rumahnya Excel. Setelah mengerjakan snack kan? Semoga jangan terlalu malam ya. Ini kelompok 5 ya. Oke, videonya bisa dikumpulkan di sini kalau kemarin sudah membuat dan teman-teman. Ya, saya siap di sini. Ya, gimana? Membuat ini? Oke. Gambar sudah jadi ya. Oh, ini ya programnya. Kemarin diskusi di mana? Jangan terlalu larut malam loh. Tetap ada beberapa kita harus jaga kondisi ya. Walaupun pekerjaan berat tetap. Oke, Mas Nur ya gambar ya. Oke, nanti presentasi Mas Marvel dan siapa? Mas Martin. Oke. Dengan master kan lebih kompleks berarti ya gambar-gambarnya. Oke. Finalisasinya apakah sudah lengkap? Kalau sudah nanti dikumpulkan, kemudian mencoba untuk kita presentasikan. Ini jam berapa ini? Baru jam 3. Mungkin 10 menit lagi ya teman-teman, silakan dilengkapi. Ada kesulitan kan? Problem solving. Ini ya hasilnya ya. Coba saya lihat. Oh ini yang ada mas. Nah, saya pakainya ini yang milik kok. Kalau milik, aku pakai yang Panu OEM. Sekali ya. Coba kau pilih Panu OEM dulu. Panu OEM. Ya, oke lah. Saya pakai yang itu. Terus ini yang mendekati seperti GSK. Terus, nah tampilannya supaya tidak seperti ini, Anda menggunakan yang nomor 10. Nah, saya pakai yang ini. Nah, sudah bukan 10, 9. Boleh. Nah, kan ini simpel. Anda nanti terus tampilannya bisa di display di penghidupannya ini power on, coba dibuka power on gitu ya, nanti bisa aplikasinya bisa kok tidak sudah gadget ya. Oke, misalnya puncak kuadran berarti kan jarak antara SP dan CR yang kita cari ini nanti SP CR
Yang kita kuras seperti ini. Terus kalau untuk mencari sudut yang ini pakai tangan. Pakai tangan sesuai ya. Hasilnya itu nanti bisa kita presentasikan. Oke ya, video sudah dikumpulkan ya. Tadi saya sudah mencolokkan beberapa teknis karena kan video sudah ada rekam sebelumnya di rumah dengan teman-temanmu maksudnya. Ya. Kemudian ini hanya menganalisasi tentang penulisan di bahasa jawabnya. Kita bisa presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3 dulu aja ya. Nanti bisa di zoom. Oh ya, silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kelompok 1 bisa presentasi dulu. Baru betul ya. Kelompok 2, kan tadi sudah hasilnya ini pakai simulator tadi ya. Ya, kadang bisa turunnya bisa, kadang teman-teman ini nggak bisa turunin program. Sama-sama Pak. Sudah. Oke. Dengan siapa? Berdua? Oke, kita langsung sesi presentasi ya, nggak apa ya? Kelompok 1 atau 2 dulu? Oke, nggak apa-apa. Bentar ya, sambil tunggu temenmu presentasi, bentar. Oke, teman-teman sambil menunggu kita akan dengarkan teman-teman presentasi ya dari kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang Pak Beni dan teman-teman. Jadi kali ini kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan ini kerjaan kami. Jadi ini dari kelompok kami sudah menyediakan beberapa Mungkin bisa sedikit di zoom. menyediakan Oke. seperti ini untuk dan akan kita bisa kasih simulatoran dengan kemudian ini sudah ada programnya tapi ditulis bareng sama kelompok kami perhitungannya. Kemudian untuk rekaman simulasi di Androidnya aku dan oke, ini kita pakai aplikasi simulator bisa diakses dari mana. Nah, ini kita setting ukuran benda jalannya. Kemudian ini kita ambil program di sini. Kita
simulator ya. Jadi penulisan program ada di sebelah sana ya. Kemudian ini hasil penyayatannya. Iya. Atau mungkin bisa dinampakkan saat penyayat di ya ini mungkin bisa di play ya. Berarti ada gerakan lurus, miring dan melingkar ya. Itu hasilnya itu. Jadi sudah menggunakan G71 dan 70 roughing dan finishing. Ada gerakan melingkar tapi 90 derajat. Memang untuk bubutan itu jarang, tidak 90 derajat itu jarang. Maksudnya cuma untuk bikin biasanya ya 90 seperti ini. Ini ya. Oke, cukup. Bisa ke sini. Jadi teman-teman kelompok 1 membuat seperti ini menggunakan CNC di kelompok 2 Android simulator. Anda bisa mengaksesnya di rumah untuk mengakomodir tidak ada yang mesin CNC. Anda bisa tetap melatih kompetensi di rumah. Seperti game ya ternyata ya, tapi menarik ya. Semoga itu membantu Anda dengan beberapa simulator ini. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kelompok satu ya. Satu bentuknya sama ya. 1, 2, mungkin pakainya sama. Silakan. Kita lihat teman kita nomor 1. Selamat siang teman-teman dan Pak Firly. Ya. Jadi ini hasil dari kelompok 1 untuk benda kerja awal, untuk benda kerja yang diminta seperti ini. Lalu kami menghitung untuk start point dan X-nya seperti ini. Start point ada di 71 dan Z di 2. Lalu nanti akan terus bergerak dengan mengikuti 2A, B, C, D, E sampai G. Kemudian bisa ditampilkan hasil penyayatannya. Nah ini perhitungannya menggunakan tangan ya, trigonometri. Jadi kalau ada yang diketahui sudut dan salah satunya, entah itu atau B-nya, mau nggak mau menggunakan tangan atau trigonometri. Tapi kalau tidak ada sudutnya, biasanya pakai Pythagoras. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini untuk di CNC Android kami menginput dengan diameter yang sudah Mempersingkat waktu bisa penulisan program. Nah ini toolnya ya. ini pemilihan tool. Ini untuk tulisan program. Seperti itu ya. Yang ada tulis itu ya teman-teman ya. Kemudian ditunjukkan hasil penyayatannya ada ini. Dan ternyata belajar CNC bisa melalui HP ya. Ya cukup lumayan membantu lah untuk mengingat-ingat program. Karena kalau kita hanya belajar program tanpa simulator ini kan sedikit kurang membantu. Kalau seperti ini kan interaktif. Ya mungkin dicepatkan hasil jadinya seperti apa. Nah ada roughing dan finishing.
kemudian dikombinasi. Ini tidak ada G2, G3 karena tidak ada gerak lingkar, hanya G1. Kalau miring gitu ya X dan Z-nya pasti bergerak bersamaan. Begitu. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak. Lanjut Bapak 3. Masih kita tunggu nanti yang tidak menggunakan simulator Android ya. Nanti ada kelompok 5 dan 6. Oke, 3 siapa? Ya, kita kelompok 3 sekarang. Luar biasa ya. Kalau ada yang mungkin kurang paham bisa diskusi dengan temannya atau dengan saya. Tidak hanya di sekolah ini, misalnya di rumah atau apapun. Oke, silakan kelompok 3. Ya, selamat siang Pak Bedi dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Di sini kami mempresentasikan tugas dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu membuat kabar saya seperti yang ditanya dan titik-titik yang kami temukan seperti pada samping dari staf kawin jalan ke A di sini dan lebih membuat radius 4, kemudian B ke C, B ke C, lalu C ke D membuat radius 4 juga, kemudian D ke E, lalu E ke F membuat 6, lanjut ke D, kemudian ke dasar. Ini perhitungan teori-teori yang kami temukan dalam membuat radius pada gambar tersebut. Oke, lanjut ke itu ya. Ikut kode yang telah kami buat dari radius Mas. Oh ya. Ya, dari G28 sampai ke G2 ini untuk pendekatannya ya mulai dari G1 hingga G1 Z. G1 itu nggak kelihatan itu untuk program pengayatannya. Nah, G1 untuk ya bisa. Nah, G1 X1/5 ini semua berdasarnya dari Langsung di itu aja. Di simulatornya ini ya. Jadi teman-teman harapannya kalau di mesin ya bisa powerful seperti ini ya. kami menggunakan Android simulator CNC di Android. Ini pemilihan dari saya. Ya, kemudian langsung ke jalannya. Tadi kan sama ini kelompok 1, 2, 3 kita langsung ke jalannya program aja. Mungkin nah, ini penulisan programnya sama ya. Kebetulan ini pembukuan luar. Kalau dalam juga sama kok menggunakan G71. Tadi kayaknya ada di pretestnya mungkin. Atau menggunakan apa? Itu G71 sama. Iya. Nanti kalau dibedakan dengan Bapak Eko. Nah ini hasilnya ya. Hasilnya ada radius dalam sama 90 derajat. Kita belum menemui pembukuan tidak 90 derajat, tapi tidak jarang sih memang.
tapi D-nya ditambah ya. Nah ini ditambah D-nya lebih D-nya ditambah, terus demokratnya juga ditambah nih demokrat. Ya ini kan hanya simulator ya. Kalau di workshop beneran ya mungkin lebih di supaya safety atau aman. Dilanjutkan aja langsung ke ini makanya hitam ya, mungkin hardenan ya. makanya banyak tadi di laut. Oke, saya kira kalaupun ada kendala dengan CNC simulator, mungkin memori HP-nya agak dikurangi, saya kira tidak masalah. Cuma kendalanya kalau tidak berbayar itu hanya menggunakan satu tool. Kalau Anda berbayar mungkin bisa multi tool. Itu saja. Terima kasih dari Kompol Ikan. Nah, tadi kan nomor 1, 2, 3 kan CNC, mengangkat CNC simulator dan Android ya. Saya kurang tahu kalau iPhone seperti apa. Nah sekarang tadi saya keliling, teman-teman ini menggunakan media berbeda, bukan media tanah ya, media pemrograman. Ya, baik, atau ikut tuh. Ternyata memang kita harus melawan rasa ngantuk ya. Semangat. Silakan kelompok 4 ya. Ini kelompok 3 tadi, oke. Tadi kan pakai peci saja, saya masukkan sini ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Waktu dan waktu. Ini menggunakan metode pemrograman lain. Silakan dipresentasikan. Ya, jadi selamat siang, selamat sore, Pak. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang yang ya kita pernah belajar pada hal tapi ini kita akan digunakan dan cara mencari sumber atau sumbernya yaitu menggunakan rumus simpulan dan menggunakan sangat ini program yang berat. Kalau perhitungannya sama ya, cuma medianya bisa ditunjukkan untuk simulatornya. Jadi mungkin bisa menjadi pandangan lain yang menggunakan Swansoft ya ini ya. Swansoft CNC simulator dengan PCB berbasis komputer. Ya. Nah ini ya. Di sini mungkin bisa ditunjukkan cara settingnya. Ya cara setting itu sebelumnya ini ya mungkin. Cara saya kan ini display aja bisa. Nah ini teman-teman cara settingnya. Ternyata perbedaan antara simulator Android dan Swansoft ini di sini kita bisa setting titik referensi beda. Nah itu lebih membantu Anda untuk mengingat. Oke, lanjut ke penyayatannya. Semoga tidak mati lampu ya. Oke.
settingnya sama, bisa dibut. Cuma ini bisa untuk setting X0, Z0, bisa untuk pemasukan program, jadi lebih lengkap menurut saya. Bukan setiap simulator itu memang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya. Oke, ada gerak miring dan melingkar. Sip, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Langsung ke kelompok 5 dan 6. 5 dan 6 dulu. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Ada maklum karena di luar hujan, jadi memang suaranya agak terganggu. Silakan. Itu pakai petisnya. Wah, ini agak kompleks ya. Dulu ya. Jadi ini tidak 90 derajat tadi. Oke, silakan dimulaikan. Selamat sore Pak. Ya. Dan teman-teman. Selamat sore. Ini saya dan kelompok saya itu bikin ya, seperti sudah yang diberikan ini. Dari sini itu ada kendala ya. Jadi untuk carinya itu pakai mas seperti yang tangan ada yang lainnya. Ya begitulah. Terus ada satu poinnya juga sampai Oke, mungkin bisa di zoom di itu di bagian tengah ini. Ini tidak 90 derajat ya. Apakah bisa? Cukup ya? Nah, cukup lah. Oke. Jadi ini analisanya di sini ya. Ini menjadi sebenarnya ini EP harusnya, ya kan? Iya. Jadi mungkin titik puncak kuadratnya ini. Kemudian di sini dicari K, kemudian K sama dengan nah ini ya, K-nya dengan Pitagoras kalau itu. Tadi kan menggunakan trigonometri seperti ini, jadi dikatakan dengan Pitagoras. Saya kira itu kombinasinya Pitagoras, trigonometri. Saya kira itu. Lanjut ke penyayatannya aja. Tinggal satu kelompok, kemudian kita nanti sharing, evaluasi dan lain-lain. Sharing. Jadi itu enaknya itu bisa Mungkin maksudnya mengenal tentang tombol-tombolnya juga seperti mesin ya, ada yang jadi button, saya start itu. Kalau yang tadi terbatas sekali hanya memasukkan program. Oke, lanjut. Nah, ini kami juga bisa memilih tombolnya apa saja, bisa memilih di sini. Terus bisa setting ya, Mas? Ya, Ya. di sini juga bisa setting. Untuk program di internet ya, bisa di-download ya. Bisa. Untuk spek komputernya ya tidak harus selalu spek gaming apapun bisa seperti itu. Ya, langsung ke penyayatannya aja ini programnya. Nah, perbedaannya di sini. Ternyata kita bisa membuat notepad
nanti kita bisa open-kan. Kalau tadi yang pertama dia mengetik di sini agak kesulitan mengetik. Kalau ini dibuat di sini kemudian file open. Jadi ada dua opsi. Oke, bisa dipercepat sedikit. Ini pada saat pas file open ya. Nah, kalau sudah selesai lah ini nanti. Oke, lanjut. Nah, ini oke, file open lah, ini di open nih, edit file tadi juga ya. Ya. Kemudian untuk mempercepat aja ini dicari programnya. Kemudian jangan lupa filenya dibuat all file. Ya, open. Nah, program akan masuk, langsung lanjut ke penyayatan. Nah, ini hasil penyayatannya tidak 90 derajat. Ternyata bisa, tapi memang perhitungannya agak ekstra. Ya, kan bervariasi. Namanya kan diferensiasi ya, mengangkat materi. Programnya saya ini. Ya. Bisa diatur kok PD-nya juga, nah hasilnya seperti ini. Cukup luar biasa hasilnya. Itu kita kasih plus. CNC simulator Android juga dengan sponsor sudah. Tadi saya keliling di kelompok 6, dia menggunakan CAD/CAM, komputer edit manufaktur dan komputer edit desain, komputer edit manufaktur mengangkat software Mastercam. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, silakan. Tadi dia berbincang menggunakan Mastercam, bisa di. Ini hal baru ya, CAD/CAM. Ternyata Mastercam tidak hanya untuk milik, ternyata bisa untuk input atau wirecard dan router. Silakan. Selamat sore teman-teman dan kelompok kita berbeda dari yang lain. Yang lainnya itu menggunakan sponsor dan dari pemrograman dari HP. Kita membuat sudah ini, tetapi menggunakan Mastercam. Mastercam itu dukun. Nah, jadi keunggulannya Mastercam ini kita tinggal memasukkan bentuk barang apa yang akan kita buat dan kita hanya men-setting parameter-parameter yang diperlukan, dan dari gambar dan parameter tersebut itu Mastercam akan dengan sendirinya membuatkan kita program. Hasil pemrogramannya bisa ditampilkan dengan Mastercam. Kalau saya ingin menambahkan, ternyata prosesnya ada 3. Yang pertama adalah drawing atau menggambar, kemudian membuat toolpad ya. Membuat toolpad itu lintasan program, para interprogram. Terakhir adalah post toolpad. Ya, Anda mencetak program di mesin itu namanya post toolpad sebenarnya. Cetak J-code-nya itu 3 tahapan. Oke, ini proses drawing yang lanjutkan. Nah, jadi ini kita gambarnya menggambar bentuk bendanya terlebih dahulu. Ya, musik ya, oke. Kreatif ya ternyata. Musik ya, biar dia Tangan, Pak. keren.
mungkin ya. Ya ini drawing sudah selesai. Jadi kalau gambarnya salah ya pasti salah, makanya harus lanjut. Jadi ini gambarnya sudah jadi, kan sebenarnya jadinya seperti itu. Musiknya keren ya. Ini menentukan parameter fotonya. Oke. Biar kita nggak sepadan nentuin parameter itu, jadi kan. Oh iya. Musiknya apa ya? Iya. Nggak apa-apa ya? Semangat lah. Oh iya iya. Rockmania ya. Kalau saya mania ya. Nah, kalau parameter sudah ditentukan, itu kita bisa melihat itu namanya apa ya? Pergerakan tool. Ya, backplot ya, simulasinya. Oke, sudah ada ini backplot simulasinya. Nah, yang abu-abu ini udah raw materialnya kan? Sudah utuh. Sudah utuh. Laginya keren banget. Ya, konsep yang dewa itu, ya, SPP sama Desa Triani. Tapi kita bahas ini aja ya. Oke, bisa di-play hasilnya aja mas. Nah, itu tadi kalau nggak salah untuk grup-grupnya ya. Ya. Oke, anu pas itu aja running program di akhir. Ya, terus ini berarti Anda belajar dari YouTube ya, banyak ya pemrograman masuk ya. Jadi memang Anda harus kreatif mencari. Nah ini hasilnya, mungkin yang terakhir aja yang verify 3D-nya. Terus lanjut. Nah ini dia. Nah ini kalau ini SPP ini ya, ambilnya. Ini hasilnya, oke. Dan hasilnya ini kebalikan, tadi kan digambar, membuat pulpen, kemudian dicetak programnya. Kalau manual program, kamu harus membuat programnya dulu. Kalau ini digambar dulu. Mana yang lebih simpel, terserah Anda. Keren sekali kelompok 6, wawasan yang baru, kita kasih positif. Lagunya juga keren ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah setiap kelompok sudah menguraikan. Sekarang kita masuk ke gimana diskusinya? Cukup memberikan wawasan ya? Kita masuk ke kegiatan penutup, yaitu saya akan memberikan evaluasi tentang pemberian materi ini. Ternyata kita beragam. Diferensiasi itu fungsinya untuk mengakomodir kita tidak satu masukan dari seorang guru, tetapi Anda mencari sumber dari mana. Seperti yang saya katakan tadi, ada buku, kemudian ada video, bahkan dari praktisi industri. Kalau tetangga Anda seorang programmer CAD/CAM atau programmer CNC, bisa belajar tetangganya misalnya atau kakaknya lah, nah gitu. Jadi Anda harus berusaha, walaupun kita SMK, tetapi kita tetap membuka wawasannya lebih. Itu ya, itu dari saya. Kemudian untuk refleksi pembuatan program Anda ini cukup beragam, luar biasa sekali. Dari manual program, ya dinamikanya mungkin kalau berkelompok ada beberapa yang kurang aktif, itu wajar, jadi saling melengkapi. Ya, yang kurang aktif mungkin nextnya menjadi lebih baik. Kemudian kalau saya berikan kesimpulan, ya walaupun ini pembelajaran SMK, nanti ini tetap kok di industri itu pemrogramannya nanti yang Anda hadapi kira-kira seperti ini di industri. Ya, ini terakhir sebelum kita ke umpan balik.
sebelum umpan balik yang Anda hadapi mungkin ini hanya pengalaman saya dulu waktu bekerja. Saya tidak paham, tetapi setidaknya men-sharingkan pengalaman saya bekerja di industri sekitar ya tidak lama sih, 7 tahun ya. Dan itu berpindah-pindah, mungkin 2 PT atau 3 PT. Tantangan yang Anda hadapi mungkin seperti ini. Ya memang terlalu kompleks, tapi dengan berjalannya waktu kapasitas Anda itu pasti akan bertambah. Nggak mungkin level Anda itu tetap di SMK terus. Wah saya takut belum, saya takut salah. Nanti pasti dengan bertambahnya usia dan materi pasti Anda bisa mengajari seperti ini. Ini membuat pelek ya, pelek atau cash bill. Jadi dengan materi tadi itu Anda bisa belajar di rumah atau dimanapun. Kalau saya dulu tidak ada YouTube, tidak ada internet atau apapun. Internet ada tapi tidak sekencang seperti ini. YouTube tidak ada. Belajarnya dari trial dan error. Jadi mengerjakan. Ya kalau salah ya sudah. Tapi memang harus berhati-hati. Saya belajar dari salah. Itu teman-teman. Sambil lanjut, kemudian kita masuk ke sesi umpan balik ya. Umpan balik itu saya serahkan ke Anda setelah mempelajari materi ini. Kira-kira apa sih yang Anda dapatkan? Silahkan kalau ada pendapat dari Anda bisa present atau kemudian silakan. Ya, silakan Mas Abigail. Ya, Pak, yang saya dapatkan tentang pembelajaran dari ini itu ternyata program CNC itu bisa melalui manual program ataupun program pakai komputer Pak, CAM. oh gitu ya. Ya, itu benar ya. Mungkin Anda masih selevel SMK tapi sudah berpikiran seperti itu. Tadi mungkin enaknya pakai CAD atau manual. Ya, memang kalau CAD-nya lebih simpel di gambar kemudian di toolpad. Cuma itu biasanya untuk gambar yang kompleks ya. Yang sulit maksudnya. Tapi kalau biasanya kalau di industri tetap kerja simpel, biasanya menggunakan manual program. Terima kasih Mas Abigail. Apakah ada yang lain? Oke, Mas Norman. Ternyata CNC itu pekerjaannya rumit-rumit dan kompleks-kompleks ya Pak. Beda dengan mesin konvensional. Saya merasakan di mesin konvensional itu kerjaannya hanya itu saja, tidak ada variasinya. Tapi dengan CNC itu bisa membuat barang-barang yang presisi, barang-barang yang kompleks, bentuknya aneh-aneh, pokoknya keren Pak. Ya, oke. Dari Mas Marvel menyingkapi perbedaan tentang konvensional dan non konvensional. Benar. Cuma memang semuanya berawal dari konvensional. Semua skill yang kamu pasang, kamu ajari maksudnya ya, basic, buku diameter luas, melatih kepresisian lah. Itu nanti kamu upgrade ke CNC. Paling hanya membuat program. Kalau untuk skill feeling memasukkan ukuran itu ya tetap keluar biasanya di manual ya. Seperti skala itu kadang dipukul sedikit-sedikit ya. Dan suka duganya kalau ukuran sudah lepas itu kan rasanya kecewa ya. Kayak diputus pacar ya. Kalau di tempat kita kan dikompet mengganti dengan jam. Ya, kalau misalnya merusakkan alat mengganti dengan jam lembur ya, itu rasanya saya tahu suka duganya. Saya juga sekolah di sini pernah. Terima kasih Mas Marvel. Apakah ada lagi yang lain? Ya, Mas Sori. Setelah mengikuti kelas dengan Bapak itu, saya jadi tahu bahwa perhitungan yang ada di CNC itu memang harus benar-benar tepat sesuai dengan materialnya Pak, sama dengan tips yang ada di alat potongnya itu Pak. Oh ya, jadi menyikapi tentang penggunaan jenis alat potong dan materialnya. Kalau di milling itu juga sama, HSS dan Karbide. Mungkin ada beberapa teman yang salah, namanya belajar. Nah, besok harus lebih baik. Biasanya mungkin akan rapat, tidak maksimal lah. Mungkin alat potongnya yang akan mungkin kosong atau apa. Terima kasih Mas Sori. Apakah ada lagi yang lain? Yes. Mas apa ini? Oke, kami ya. Ada hubungannya sama Ori buat membicarakan tentang alat potong. Jadi di mesin CNC itu kalau kita memproduksi suatu benda kerja nggak harus jadi kita bisa produksi benda kerja itu nggak cuma pakai satu alat potong aja Pak. Jadi bisa multi tools, pakai alat yang banyak. Ya. Oke.
Oke, jadi memang Bubut itu di multi tool itu banyak tool. Memang difungsikan untuk massal production, pembuatan banyak benda. Besok ya gitu ya, masalah production, tapi cukup dia dicek beberapa proses karena kan insert itu kadang kumpul. Sudah membuat 1000, ukurannya belum atau lepas, jadi memang harus dicek. Dan membuat program itu dirangkai. Tool pertama, ganti tool, makanya setting itu modal seorang operator yang harus dikuasai. Kemudian program. Oke, apakah ada lagi yang lain? Ya. Jadi untuk mengejar efisiensi di dunia industri khususnya Pak, kita itu butuh CAD/CAM biar bentuknya benda kerja kita bikin itu lebih presisi, sama ya komplek itu bisa lebih bagus. Ya. Baik, terima kasih dari Mas Radit ya. Kira-kira mungkin KPU ya. Sepak bola ngetek kok ya Pak? Penting benar. Oke, ya. Ya namanya pajak bola itu benar. Ini benar sekali ya, menggunakan CAD/CAM atau apapun bebas. Biasanya di industri di caranya itu kamu program pakai apapun bebas, yang penting outputnya, hasil produknya. Ya, itu. Saya kira cukup umpan baliknya. Untuk mengakhirinya, kan tadi sudah ada pre-test, terakhir post-testnya, semoga bisa dikerjakan. Amin. Ya, kita post-test sekarang ya, terus selesai kita closing. Post-testnya. Post-test, siapkan HP-nya. Kita ulangi yang tadi. Semoga mengerjakannya menjadi lebih cepat dan lebih akurat setelah mengikuti pelajaran ini. Silakan teman-teman terakhir. Biar agak syahdu ya, maksudnya terlihat. Hasilnya semoga lebih maksimal ini. Oke, 5 partisipan. Cuaca di luar hujan deras. Bagi yang punya pacar ya begitulah. Bagi yang tidak tetap semangat ya. Belajar CNC maksudnya ya. 21. Maksudnya ini bukan skor. Oke, 21 beda. 21 tim ya? Satu pasal. Luar biasa. Liga. Satu lagi cukup, bisa kita mulai ya. Oke teman-teman, terakhir post-test 1, 2 ya. Silakan dikerjakan, tidak usah lama. Semoga berhasil. Jadi tadi ada pre-test, diagnosis untuk awal, ini adalah post-test terakhir. Apakah perolehannya berbeda dengan tadi? Nama-nama baru ya, KP baru. Kita tengok di bawah. Oh, jelek ya. Ini ngetem ya. Oke, di atas ada apa? Cukup.
belum nyapa. Wah, 10 semua ini. Nama baru Franco masih muncul lagi. Apa? Calvin Ganang ini. Gana sekali ya. Gana sekali. Semoga di mesin juga ganas. Oke. Diserang terus. Oke ya, cukup ya. Oke teman-teman, kita cukupi hasil post test kita. Lihat ya. Oke, sip. Ada Mas Franco, Mas Dan, baru Mas Bapak. Ya, gimana? Setelah mengikuti teorinya gimana ya? Masih ingat ya? Masih kan sudah beberapa dicoba dengan pembuatan program ya. Oke, saya kira pelajaran hari ini cukup. 2 JP sudah kita bertemu dengan topik pembelajaran diferensiasi. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya infokan lagi, mungkin dengan materi yang berbeda. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua dan tetap semangat untuk belajar CNC. Jadi bekal Anda untuk bekerja nanti. Miko. Ya, ditutup dengan doa. Terus kita kembalikan kursi selesai. Siapa? Kita tutup doa karena kita waktunya pulang. Silakan. Ya. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, masalah kita tutup dengan doa. Doakan saling secara katolik bagi yang beragama lain, mohon disesuaikan. Selamat sore ya Bapak, mengucap syukur karena pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran dengan lancar. Kami mohon semoga pelajaran ini dapat berguna bagi kami di masa akan datang. Sebentar lagi kami akan lanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati kegiatan kami agar selalu Kau beri perlindungan dan keselamatan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada selalu. Selamat Mikael. Terima kasih. Selamat pulang. Hati-hati selalu.